Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kurikulum di Timur Tengah. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagian besar negara di wilayah Timur Tengah berada di bawah penjajahan Eropa. Meskipun otoritas penjajah adalah yang pertama memperkenalkan pendidikan wajib, akses ke pendidikan modern sangat terbatas pada elit terpilih. Koloni seperti Tunisia dan Mesir berinvestasi dalam misi pendidikan yang mengirim siswa elit ke Eropa, di mana mereka dapat mempelajari teknologi dan gaya hidup, dan pada akhirnya mentransfer pengetahuan yang mereka peroleh ke negara asal mereka. Langkah-langkah semacam itu menghasilkan penciptaan sekolah-sekolah modern pada abad ke-19 seperti Sekolah Politeknik Bordeaux 1830 dan mewakili Politeknik École Prancis di Tunisia. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, ada konsensus umum bahwa fasilitas pendidikan jarang digunakan secara tidak tepat. Namun, karena sifat permintaan pasar yang berubah, ada kebutuhan mendesak untuk membekali siswa dengan keterampilan profesional dan teknis. Proses seperti itu akan menghasilkan sistem pendidikan terkini yang menghasilkan tenaga kerja berdaya saing internasional. Akibatnya, terjadilah peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga menciptakan tenaga kerja yang berharga dan efisien. Tujuan kurikulum Timur Tengah. Tujuan kurikulum di Timur Tengah sangat beragam sesuai dengan negara-negara yang ada di bagian Timur Tengah. Adapun negara-negara yang ada di bagian Timur Tengah antara lain Arab Saudi, Iran, Turki, dan Mesir. Yang pertama, tujuan kurikulum di Arab Saudi. Tujuan kurikulum di Arab Saudi mengarah ke pembangunan nasional. Dalam upaya pembangunan nasional, sistem pendidikan dibebani 3 tujuan, yaitu 1. Untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. 2. Untuk mempersiapkan murid-murid dengan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah. Dan yang ketiga, untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, nilai-nilai, serta kebudayaan Islam. Yang kedua, tujuan kurikulum di Iran. Tujuan kurikulum di Iran yaitu 1. Untuk pengembangan fisik, di mana murid-murid harus belajar olahraga dan kesehatan. Yang kedua, untuk pengembangan sosial, di mana murid-murid harus belajar menghormati keluarga, masyarakat, dan kebebasan. Yang ketiga, untuk pengembangan intelektual, di mana murid-murid harus belajar berpikir kalau dapat melalui pengalaman mereka sendiri. Mata pelajaran yang dikaitkan dengan hal tersebut adalah mata pelajaran matematika dan IPA, sejarah, geografi, dan kejuruan. Yang keempat, untuk pengembangan moral, di mana murid-murid harus mengerti agama, kebudayaan, dan peradaban, sehingga dengan itu mereka mampu mengendalikan diri sendiri karena mata pelajaran agama yang mencakup pendidikan agama, bahasa Arab, dan Al-Quran. Yang kelima, untuk pengembangan estetika, di mana murid-murid harus cinta pada alam dan memperkuat kepribadiannya melalui seni. Yang ketiga, tujuan kurikulum di Turki. Tujuan sistem pendidikan di Turki adalah untuk mendidik produktif, individu yang senang dengan pandangan luas pada urusan dunia yang akan bersatu dalam kesadaran nasional dan berpikir untuk membentuk sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan dan akan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat melalui keterampilan mereka. Ini adalah pemikiran yang akan memainkan peranan dalam pembentukan Turki sebagai bangsa yang kreatif dan membedakan anggotanya dari dunia modern. Yang keempat, tujuan pendidikan di Mesir. Kementerian Pendidikan Mesir menyatakan dengan lebih rinci tujuan utama pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan penempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis. 2.
Pendidikan juga dimaksudkan sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas dan pasar kerja. Yang ketiga, pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa pemilikan individu terhadap bangsa dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. Yang keempat, pendidikan harus mampu mengiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Yang kelima, pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. Dan yang keenam, pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian. Sistem pendidikan kurikulum di Timur Tengah memiliki berbagai macam, sesuai dengan negara-negara yang ada di bagian Timur Tengah, antara lain Arab Saudi, Iran, Turki, dan Mesir. Sistem pendidikan Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Pendidikan umum di Arab Saudi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan dasar. Durasi 6 tahun pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pelajaran yang wajib dilaksanakan yaitu bahasa Arab, seni, geografis, ekonomi rumah tangga khusus bagi perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam, dan sains. Yang kedua, pendidikan menengah, durasi 3 tahun pada umur 12 tahun hingga 15 tahun. Pelajaran yang wajib dilaksanakan yaitu bahasa Arab, geografis, sejarah, ekonomi rumah, khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika, khusus laki-laki, studi Islam, dan sains. Yang ketiga, pendidikan sekunder. Pendidikan sekunder terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan lanjutan umum, durasi 3 tahun pada umur 15 tahun sampai 18 tahun. Pelajaran yang wajib dilaksanakan selama tahun pertama mendapatkan pelajaran umum yang sama. 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial, sedangkan pelajaran umum diantaranya bahasa Arab, biologi, kimia, bahasa Inggris, geografis, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, dan pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan lanjut agama, durasi 3 tahun pada umur 15 tahun hingga 18 tahun. Pelajaran yang dilakukan antara lain bahasa Arab, literatur, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografis, sejarah, dan pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan lanjutan teknikal. Ada 3 tipe pendidikan lanjutan teknikal, yaitu kurikulum teknikal, kurikulum komersial, dan kurikulum agrikultural. Durasi 3 tahun pada umur 15 hingga 18 tahun. Untuk yang terakhir atau yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan tinggi umum. Pendidikan tinggi umum terdiri dari universitas, institut untuk perempuan, institut administrasi publik, dan institut keguruan. Yang kedua, pendidikan tinggi agama. Pendidikan tinggi agama berada di Universitas Islam Madinah, universitas terbaik di Arab Saudi untuk pendidikan agama Islam. Universitas ini berada di bawah supervisi Dewan Menteri. Sistem pendidikan Iran. Setelah Revolusi Islam 1979, sistem pendidikan Iran mengalami perubahan yang sangat mendasar dan semua upaya pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Struktur sistem pendidikan formal di Iran. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah umumnya dilaksanakan oleh lembaga swasta. Tujuan umum pendidikan awal ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan formal.
Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar dimulai pada berumur 6 tahun dan langsung 5 tahun dan kemudian diikuti dengan bimbingan atau orientasi selama 3 tahun. Pendidikan orientasi dimaksudkan bagi anak-anak yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di masa depan atau mencari pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah diselenggarakan 4 tahun dan dibagi dalam 2 jalur. Yang lama dan lebih besar adalah jalur akademik yang terbagi dalam 2 bidang, yaitu sains dan humaniora. Jalur kedua yaitu jalur pendidikan teknik dan kejuruan yang kurang berkembang dan terdiri dari 2 bidang, industri dan pertanian. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terbagi dalam sekolah tinggi, pendidikan guru yang tidak menuntut tamatan, pendidikan menengah sebagai persyaratan masuk dan berbagai sekolah tinggi dan lain universitas. Tetapi banyak mahasiswa yang belajar di luar negeri. Sistem pendidikan Turki menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1. Pendidikan dasar atau sekolah dasar. Okulu di Republik Turki ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun, kemudian dilanjut dengan pendidikan menengah. Dan yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas SMP selama 4 tahun dan SMA juga selama 4 tahun. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Program S1 biasanya ditempuh dalam waktu 8 semester atau 4 tahun, kecuali untuk program studi kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan farmasi, yang tentunya sedikit lebih lama waktu tempuh studinya. Untuk jenjang pendidikan master atau S2 yang bertesis biasanya ditempuh dalam waktu 2 tahun. Untuk jurusan master yang tidak bertesis biasanya dapat selesai dalam waktu 1-5 tahun setengah. Sedangkan untuk dokter S3 biasanya dapat ditempuh dalam waktu 4 tahun. Sistem pendidikan di Mesir terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua, pendidikan menengah, dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Pendidikan di Mesir wajib dilakukan selama 9 tahun akademik antara usia 6 dan 14 tahun. Selain itu, semua tingkat pendidikan bebas dalam menjalankan pemerintahan sekolah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri dari 3 lintasan, yaitu umum, kejuruan atau teknis, dan dual sistem. Tahap sekunder umum mencakup 3 tahun pendidikan, sedangkan menengah kejuruan bisa selama 3-5 tahun dan 3 tahun untuk sistem ganda. Masukkan pendidikan ke kejuruan tingkat menengah. Para siswa harus lulus ujian nasional yang diberikan pada tahap akhir sekunder. Pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan saat ini ada 17 universitas umum, 51 publik, lembaga non-universitas, 16 perguruan tinggi swasta, dan 89 perguruan tinggi swasta. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.